Siang itu, matahari menggantung garang di atas langit Riau, seolah ingin memanggang setiap jengkal aspal di jalan lintas timur Sumatera. Panasnya begitu menyengat, menciptakan fatamorgana di kejauhan, membuat udara terasa berat dan lengket di kulit. Tak ada angin yang berembus, hanya keheningan yang dipecah oleh dengung serangga dari balik semak belukar yang meranggas di sisi jalan. Di kanan dan kiri, sejauh mata memandang, terhampar lautan perkebunan kelapa sawit yang monoton, hijau tua dan tak berujung, saksi bisu ribuan perjalanan yang melintasi jalur arteri ekonomi pulau ini. Di tengah kesunyian yang membakar itu, sebuah truk kontainer berwarna biru tua yang gagah, dengan tulisan "Lintas Andalas Logistik" di pintunya, berhenti dengan derit pelan. Mesinnya yang menderu kini diam, menyisakan kepulan asap tipis dari knalpot yang masih membara. Pemandangan ini biasa saja, sebuah jeda rutin di tengah perjalanan panjang. Namun, yang membuat adegan itu luar biasa adalah sosok yang melangkah turun dari kursi kemudi. Dia bukan pria bertubuh kekar dengan kumis tebal, melainkan seorang perempuan muda. Namanya Sari, usianya baru menginjak 25 tahun. Gadis asal Medan yang memilih jalan hidup yang tak lazim, menaklukkan kerasnya jalanan Sumatera di balik kemudi raksasa besi. Tubuhnya tidak tinggi besar, tapi tegap dan padat berisi, hasil tempaan kerja fisik bertahun-tahun. Rambut hitamnya yang panjang dan legam diikat ekor kuda dengan kencang, menyingkap lehernya yang jenjang dan berkeringat. Ia tidak mengenakan hijab, baginya, praktikalitas adalah segalanya di jalanan. Kaos merah ketat berlengan pendek membalut tubuhnya, basah oleh peluh, menonjolkan lekuk otot di lengan dan punggungnya. Celana jeans biru pudar yang dikenakannya sudah kehilangan warna aslinya, dipenuhi noda oli dan debu yang menjadi lencana kehormatan bagi para penjelajah aspal. Sepasang sepatu bot kulit hitam yang solnya mulai menipis menjejak mantap di permukaan jalan yang panas, seolah menegaskan bahwa tanah ini adalah wilayah kekuasaannya. Sari bukanlah potret stereotipikal sopir truk, dan justru disitulah kekuatannya terpancar. Matanya yang tajam dan sorotnya yang awas memancarkan ketegasan dan tekad yang tak mudah dipatahkan. Ia membuka kompartemen samping truk, mengambil sebuah obeng dari kotak peralatannya, lalu berjalan dengan langkah pasti menuju deretan ban belakang. Ini adalah ritualnya, sebuah kebiasaan yang ditanamkan almarhum ayahnya, sopir truk legendaris yang mewariskan kemudi ini padanya. Jangan pernah percaya pada mesin 100%, Sar. Matamu dan perasaanmu adalah sensor terbaik, begitu kata ayahnya dulu. Ia berjongkok, mengabaikan panas yang merambat dari aspal. Jemarinya yang sedikit kasar namun terawat menyusuri permukaan setiap ban, mencari kerikil tajam, paku tersesat, atau tanda-tanda keanehan pada tekanan udara. Gerakannya penuh perhitungan, tenang, dan efisien. Di dunia yang ia geluti, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu kelalaian kecil bisa berarti bencana fatal di tengah antah berantah. Ia tahu betul, jalanan adalah guru yang paling kejam, ia tidak memberi ampun bagi mereka yang lengah. Namun, di tengah fokusnya pada detail teknis itu, sebuah suara samar mulai menyusup ke dalam gendang telinganya, membelah keheningan. Suara deru mesin mobil yang bukan milik sesama truk. Pelan tapi pasti, suara itu semakin dekat, semakin jelas, membawa nuansa yang berbeda. Sari menoleh sejenak ke belakang, menyipitkan matanya menahan silau. Sebuah mobil patroli polisi dengan lambang yang familiar melambat, lalu berhenti beberapa meter di belakang truknya. Pintu mobil terbuka, dan 3 sosok berseragam melangkah keluar. Wajah mereka kaku, tanpa senyum. Langkah mereka terukur, seolah setiap jejak sepatu bot mereka di aspal adalah penegasan otoritas. Sorot mata mereka terkunci padanya, bukan tatapan seorang pengayom masyarakat, melainkan tatapan predator yang menemukan mangsa di wilayahnya. Sari berdiri perlahan, satu tangannya menyeka keringat di dahi, sementara tangan lainnya masih menggenggam obeng.
Ia menatap mereka dengan tenang, meski jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi instingnya yang terasah oleh ribuan kilometer jalanan berbahaya berbisik lirih. Ini bukan pemeriksaan rutin. Ini adalah awal dari sebuah pertaruhan antara keberanian seorang perempuan dan kesewenang-wenangan kekuasaan yang selama ini dibiarkan membusuk di jalur-jalur sepi negeri ini. Deru mesin mobil patroli itu mati seketika, meninggalkan keheningan yang kini terasa lebih mencekam. 3 sosok berseragam itu berjalan mendekat, memecah udara panas dengan aura intimidasi yang tak terucap. Langkah mereka serempak, sepatu bot mereka menghantam aspal dengan bunyi berat yang seirama, sebuah pertunjukan kekuatan yang disengaja. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada senyum basa-basi. Kehadiran mereka lebih terasa seperti gerombolan penagih utang daripada aparat penegak hukum. Yang berjalan paling depan adalah pria paling menonjol di antara ketiganya. Tubuhnya kekar, kepalanya plontos dan berkilau terpapar sinar matahari. Wajahnya dipahat oleh garis-garis keras, dengan rahang yang kokoh dan tatapan mata yang dingin menusuk. Namanya Baskoro, usianya sekitar akhir 30-an dengan pangkat Aitu tersemat di kerahnya. Di kalangan para sopir yang sering melintasi jalur ini, namanya adalah bisik-bisik ketakutan. Tak pernah ada laporan resmi, tapi reputasinya sebagai penguasa jalur sudah menjadi rahasia umum. Hari itu, Baskoro mengenakan seragam abu-abu yang tampak sedikit terlalu ketat di bagian lengan dan dadanya, menonjolkan otot-ototnya. Tanpa basa-basi, ia berhenti hanya 2 meter di hadapan Sari, tatapannya mengunci, seolah memindai setiap inci tubuh perempuan di hadapannya. Tangan kanannya mengacungkan selembar surat tilang kosong yang sudah lecek, sementara tangan kirinya memegang sebuah map kusam. Surat jalan mana, suaranya dalam dan berat, lebih terdengar seperti perintah mutlak ketimbang sebuah pertanyaan. Sari berdiri tegak, tidak membiarkan sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Punggungnya lurus, dagunya terangkat. Ia tahu permainan ini. Ia sudah mendengarnya dari sopir-sopir lain di warung kopi sepanjang perjalanan. Ini bukan tentang pelanggaran lalu lintas, ini tentang ritual pemalakan yang dilegalkan oleh seragam. Dengan gerakan tenang, ia mengambil map berisi surat-surat dari laci dashboard, lalu menyerahkannya tanpa sepatah kata pun. Baskoro menerimanya dengan kasar. Jari-jarinya membolak-balik lembaran dokumen dengan cepat, matanya bergerak liar, tapi jelas ia tidak benar-benar membaca isinya. Ia hanya mencari-cari celah, alasan sekecil apapun untuk memulai transaksinya. Setelah beberapa detik, ia melempar map itu ke atas kap mobil patroli di belakangnya, lalu seulas seringai tipis yang menjijikkan tersungging di bibirnya. 2 polisi lain, Agus dan Dedi, berdiri sedikit di belakang Baskoro, membentuk formasi segitiga yang mengintimidasi. Wajah mereka datar, ekspresi mereka kosong, namun dari bahasa tubuh mereka, Sari tahu mereka sudah hafal skenario yang akan dimainkan sang komandan. Sari tetap diam, berusaha mengendalikan napasnya yang mulai terasa berat. Dadanya terasa panas, bukan karena terik matahari, tapi karena amarah yang mulai merayap naik. Baskoro melangkah lebih dekat lagi, mengurangi jarak di antara mereka hingga Sari bisa mencium bau keringat asam yang menguar dari tubuhnya. Tatapannya kini lebih intens, mengukur lawannya. Ia tidak langsung bicara soal pelanggaran atau uang. Ia hanya diam, menatap Sari dari ujung rambut hingga ujung sepatu botnya. Tatapan itu merendahkan, melecehkan, seolah berkata, perempuan sepertimu seharusnya di dapur, bukan di jalanan. Udara di antara mereka terasa semakin pekat. Agus dan Dedi sedikit bergeser, mempersempit ruang gerak Sari, seolah mengurungnya dalam sangkar tak terlihat. Sari menegakkan bahunya lebih tinggi lagi. Ia tahu, momen inilah yang menentukan segalanya. Jika ia menunduk sekarang, ia akan selamanya menjadi korban.
Dalam hatinya, ia telah bersumpah pada diri sendiri, pada kenangan ayahnya. Ia tidak akan tunduk. Tidak sebelum ia tahu apa yang mereka incar, dan tidak tanpa perlawanan. Surat-surat milik Sari sempurna. Izin muatan, kir kendaraan, SIM, semuanya lengkap dan masih berlaku. Tidak ada satupun celah untuk dijadikan alasan pelanggaran. Namun, bagi Baskoro, kelengkapan surat justru bukan akhir dari pemeriksaan, melainkan awal dari negosiasi. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar, sebuah ekspresi kelicikan yang telah terasa oleh ratusan transaksi serupa di jalanan yang sama. Ia menyandarkan satu tangannya yang kekar di badan truk, menepuk-nepuk dinding kontainer dengan pelan seolah itu adalah miliknya. Matanya tak lepas dari Sari. Lalu, kalimat itu pun meluncur dari bibirnya, diucapkan dengan nada tenang namun mengandung racun. Kalau enggak mau ribet, setor aja 5 juta, bak. Biasa, jatah preman jatah jalan. Ucapan itu adalah sebuah deklarasi. Ini bukan lagi razia, ini adalah pemalakan terang-terangan yang dibalut seragam. Di belakang Baskoro, Agus terkekeh kecil sambil mengangguk, seolah membenarkan bahwa ini adalah prosedur standar tak tertulis di wilayah kekuasaan mereka. Dedi hanya diam, namun matanya yang gelisah melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada saksi lain di jalanan yang sepi itu. Mereka adalah sebuah tim yang solid dalam kejahatan. Mereka tidak butuh pelanggaran, mereka hanya butuh sopir yang takut dan uang yang bisa diperas. Baskoro melipat kedua tangannya di dada, postur tubuhnya memancarkan arogansi. Ia menunggu. Menunggu Sari menyerah, seperti puluhan sopir lain yang telah ia taklukkan sebelumnya. Namun, ia salah perhitungan. Sari tidak bergeming. Sorot matanya yang tajam balas menatap Baskoro, dingin dan tanpa gentar. Bibirnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah mencapai puncaknya. Maaf, Pak. Saya tidak punya uang untuk disetor, ucapnya dengan suara tegas. Nadanya tidak tinggi, tapi setiap kata ditekan dengan kuat. Dan kalau ini bukan razia resmi, saya minta izin untuk melanjutkan perjalanan. Itu bukan permohonan, itu adalah sebuah tantangan. Wajah Baskoro menegang sesaat. Ia tidak menyangka akan mendapat penolakan sefrontal ini, apalagi dari seorang perempuan. Seringainya lenyap, digantikan oleh ekspresi keras. Ia melirik sekilas ke arah Agus, seolah memberi isyarat, lalu kembali menatap Sari dengan tatapan yang lebih mengancam. Dalam benaknya yang sempit, perempuan pembangkang seperti ini harus diberi pelajaran. Ketegangan di udara kini bisa diiris dengan pisau. Jalanan yang tadinya hanya sunyi, kini menjadi panggung pertarungan mental. Di satu sisi, ada mereka yang terbiasa menindas dengan berlindung di balik lencana. Di sisi lain, berdiri seorang perempuan yang menolak harga dirinya diinjak-injak. Keringat Sari mengalir semakin deras di pelipisnya, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia sadar betul risikonya. Melawan aparat di tempat sepi seperti ini bisa berarti bencana. Tapi ia juga tahu, menyerah hari ini berarti membuka pintu bagi penindasan yang sama di kemudian hari. Ia telah memilih jalannya. Dalam hati, ia sudah bersiap. Jika hari ini harus menjadi garis batas antara tunduk dan melawan, maka ia akan berdiri teguh di garis itu, dan tidak akan mundur barang sejengkal pun. Naluri Sari yang terasa di jalanan berteriak lebih kencang. Ia tahu perdebatan verbal tidak akan ada gunanya. Di hadapan orang-orang seperti ini, logika dan hukum adalah konsep yang asing. Ia harus bertindak cepat, mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan gerakan yang berusaha ia buat setenang mungkin, ia merogoh saku celana jeansnya yang ketat. Jemarinya yang cekatan menggenggam satu-satunya senjata yang ia miliki, ponsel pintarnya.
bukan untuk pamer, bukan untuk mencari sensasi viral. Baginya, kamera di ponsel itu adalah satu-satunya saksi netral yang bisa ia hadirkan di pengadilan jalanan yang tidak adil ini. Perlahan, ia mengangkat ponselnya, mengarahkannya ke wajah ketiga polisi itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan lensa kamera yang berbicara, merekam arogansi yang terpampang nyata. Sorotan kamera itu adalah bentuk perlawanannya yang paling modern dan, menurutnya, paling aman. Namun, ia salah lagi. Reaksi mereka jauh lebih cepat dan lebih brutal dari yang ia duga. Dedi, polisi yang paling muda dan sejak tadi tampak gugup, tiba-tiba bergerak maju atas isyarat mata dari Baskoro. Dengan satu gerakan kasar, ia menyambar ponsel dari tangan Sari. Sebelum Sari sempat bereaksi, Dedi membanting ponsel itu ke aspal dengan sekuat tenaga. Benda itu menghantam permukaan jalan yang keras dengan bunyi retakan yang memilukan, layarnya pecah berkeping-keping, hancur menjadi serpihan tak berguna. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Sari terpaku, menatap nanar rongsokan ponselnya yang tergeletak di atas aspal panas. Ponsel itu bukan sekedar alat komunikasi, itu adalah jendelanya ke dunia, penyambungnya dengan keluarga di Medan, dan kini, satu-satunya harapannya untuk mendapatkan bukti telah musnah. Belum sempat kesedihan dan amarahnya terluapkan, ledakan kemarahan yang sesungguhnya datang dari arah Baskoro. Pria itu melesat maju, wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. "Jangan sok mau viral-viralin, cewek sialan," bentaknya dengan suara menggelegar. Jari telunjuknya yang kasar menuding-nuding tepat di depan wajah Sari. Tangan kirinya mengepal erat, napasnya memburu seperti banteng terluka. Matanya tak lagi memancarkan sorot seorang aparat, melainkan sorot predator buas yang merasa eksistensinya terancam. Ia berdiri begitu dekat hingga Sari bisa merasakan panas napasnya yang berbau tembakau. Tubuh kekarnya mendominasi, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Agus dan Dedi ikut maju, semakin mempersempit ruang, membentuk tembok manusia yang mengurungnya. Tapi Sari tidak mundur. Matanya yang basah karena amarah masih menatap lurus ke mata Baskoro. Ia tahu, jika ia menunjukkan setitik saja ketakutan, ia akan dilumat habis. Dalam hitungan detik, situasi telah berubah dari intimidasi verbal menjadi ancaman fisik yang nyata. Jalanan lintas timur Sumatera itu bukan lagi ruang publik, melainkan arena kekuasaan sepihak. Di hadapan tiga seragam yang telah menanggalkan kehormatannya, seorang perempuan berdiri sendirian. Sari mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Marah karena keberaniannya untuk bertanya dianggap sebagai pemberontakan. Marah karena satu-satunya alat buktinya dihancurkan seolah haknya sebagai warga negara tak ada artinya. Tapi yang paling membakar jiwanya adalah kenyataan pahit bahwa mereka melakukan semua ini tanpa rasa malu, di siang bolong, di sebuah negeri yang konon menjunjung tinggi keadilan. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, tubuh kekar Baskoro menerjang ke depan. Dengan kekuatan brutal, ia mendorong Sari hingga punggungnya terbanting keras ke dinding kontainer truk. Bunyi dentuman logam yang nyaring menggema di kesunyian, menyakitkan telinga. Sari terhuyung, pandangannya sempat kabur, dan udara serasa tersedot dari paru-parunya. Namun, sebelum ia sempat menarik napas, sebuah tinju yang keras dan padat melayang, menghantam perutnya telak. Pukulan itu bukan sekadar gertakan, itu adalah serangan yang dirancang untuk melumpuhkan, untuk mematahkan perlawanan dari dalam. Napas Sari tercekat seketika. Tubuhnya melengkung secara naluriah, kedua tangannya memegangi ulu hatinya yang terasa seperti diremas. Rasa sakit yang tajam dan panas menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya mual. Belum sempat ia pulih, dua sosok lain bergerak cepat. Agus dan Dedi menyambar kedua lengannya dari samping, menariknya dengan kasar dan mengunci pergerakannya.
Sari mencoba meronta, mengerahkan sisa tenaganya, tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Ia benar-benar tak berdaya, terjebak di antara tiga pria yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Napasnya masih tersengal-sengal akibat pukulan di perut ketika Baskoro melangkah mendekat lagi. Wajahnya kini dipenuhi amarah murni yang tak terkendali. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga melayangkan tamparan yang mendarat telak di pipi kiri Sari. Pak! Bunyi keras itu seolah memecahkan udara. Kepala Sari terpelintir ke samping akibat benturan hebat. Sensasi panas dan perih langsung menjalar di pipinya. Sudut bibirnya terasa robek, dan dalam sekejap, ia bisa merasakan cairan hangat yang asin mengalir, menetes ke dagunya lalu jatuh ke aspal yang membara. Darah. Ia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, menahan gelombang rasa sakit yang tidak hanya menyerang fisiknya, tetapi juga mengoyak harga dirinya hingga ke akar. Tamparan itu lebih dari sekadar kekerasan fisik. Itu adalah sebuah pesan yang kejam, di hadapan kekuasaan yang korup, perempuan sepertimu tidak memiliki hak untuk bersuara, apalagi membela diri. Baskoro berdiri di hadapannya, napasnya memburu, ada kilat kepuasan di matanya. Agus masih mencengkeram lengan kiri Sari, sementara Dedi mengunci lengan kanannya. Mereka adalah formasi kekerasan yang sempurna, bukan lagi aparat penegak hukum, melainkan gerombolan preman berseragam. Dan semua ini terjadi di tengah terik matahari, tanpa saksi, tanpa kamera. Mereka berpikir kejahatan mereka akan terkubur bersama debu jalanan. Namun, mereka tidak tahu satu hal. Setiap pukulan, setiap tamparan, setiap hinaan yang mereka layangkan, justru menyulut api perlawanan di dada Sari. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi bahan bakar. Bukan lagi untuk bertahan, tetapi untuk membalas. Ia memang terpojok, tubuhnya memang dikunci, tetapi di balik matanya yang terpejam, kemarahan itu telah mengkristal menjadi sebuah niat yang dingin dan tajam. Ia akan menunggu. Dan bila kesempatan itu datang, sekecil apapun, ia tidak akan ragu. Karena bagi Sari, hari ini bukan lagi tentang uang 5 juta. Ini tentang kehormatan. Dan kehormatan tidak akan ia biarkan diinjak-injak oleh sepatu bot aparat yang kotor. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari membuka mulutnya yang terasa kebas dan berdarah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekeras yang ia bisa. Tolong! Ada yang bisa tolong saya? Suaranya yang serak dan putus asa menggema di tengah jalanan yang lengang, memantul di badan truk yang panas, lalu lenyap ditelan oleh hamparan perkebunan sawit yang tak peduli. Ia berharap, dengan sisa keyakinan yang ada, akan ada seseorang yang mendengar. Petani yang kebetulan lewat, sopir lain yang melintas, siapapun. Tapi harapannya pupus dengan cepat. Jalanan ini terlalu terpencil, terlalu jauh dari denyut kehidupan. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada tanda-tanda peradaban. Yang terdengar hanyalah desis ban truk yang mendingin dan kicauan burung walet yang terbang tinggi di angkasa. Dunia seolah menutup mata dan telinga, membiarkan kekejaman itu berlangsung tanpa interupsi. Ketiga polisi itu sama sekali tidak panik. Teriakan Sari tidak membuat mereka terkejut atau tergesa-gesa. Mereka tetap tenang, seolah teriakan minta tolong dari korban adalah bagian dari musik latar pekerjaan kotor mereka. Dedi melirik ke depan dan ke belakang jalan, memastikan situasi tetap aman. Agus malah mempererat cengkeramannya di lengan Sari yang mulai memberontak. Dan Baskoro, sang pemimpin, hanya tersenyum sinis, seolah menikmati keputusasaan perempuan di hadapannya. Semua berjalan seperti skenario yang telah mereka latih berulang kali. Ini bukan kekacauan, ini adalah rutinitas. Sebuah prosedur operasi standar yang tak pernah tertulis dalam buku panduan kepolisian,
tapi mendarah daging dalam praktik mereka di lapangan. Dalam keheningan mereka, seolah ada percakapan tak terucap, ini bukan pertama kalinya, dan jelas bukan yang terakhir. Keras kepala juga kau, cewek Medan, ujar Agus dengan logat yang dibuat-buat, seringainya penuh pelecehan. Dedi menimpali, suaranya bergetar antara gugup dan ikut-ikutan arogan, sudah, Mbak, jangan sok jagoan. Ini Sumatera, bukan Jakarta. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar ejekan. Itu adalah serangan verbal yang dirancang untuk meruntuhkan mentalnya, untuk membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Di mata mereka, Sari hanyalah seorang perempuan nekat yang lancang memasuki wilayah mereka tanpa membawa upeti dan rasa takut. Dan bagi aparat seperti mereka, perempuan pemberani adalah anomali yang harus dipatahkan, dilunakkan, dan ditundukkan. Namun, di balik teriakan yang tak bersambut dan ejekan yang menusuk, Sari menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Ia sadar, pertolongan dari luar adalah sebuah ilusi. Tidak akan ada ksatria berkuda yang datang menyelamatkannya. Saat semua jalan keluar terasa tertutup, saat ia berada di titik terendah, keberaniannya yang sejati justru mulai tumbuh dari dasar keputusasaan. Di tengah panas aspal yang membakar dan rasa sakit yang mencengkeram setiap sendi tubuhnya, Sari menyadari satu hal. Jika ia ingin keluar dari neraka ini hidup-hidup dan dengan harga diri utuh, ia tidak bisa lagi hanya berteriak. Ia harus bertarung. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang mungkin suatu hari akan berdiri di posisinya, di tengah jalanan yang dikuasai oleh serigala berseragam. Sari berdiri dalam kondisi babak belur. Darah segar masih menetes dari sudut bibirnya, membentuk jejak merah di kaosnya yang sudah kotor. Napasnya pendek dan memburu. Tapi dari sorot matanya yang menyala-nyala, terlihat jelas bahwa ia belum kalah. Jiwanya menolak untuk menyerah. Tangan kanannya masih terkunci dalam cengkeraman Dedi, sementara lengan kirinya dipegang erat oleh Agus. Tubuhnya masih terkepung, tapi pikirannya sudah bebas dari rasa takut. Ia tidak lagi berharap pada pertolongan. Di benaknya, hanya ada satu kata yang bergema, lawan. Tekanan yang selama ini coba ia tahan, rasa sakit, penghinaan, dan ketidakberdayaan, semua itu kini telah melebur menjadi bahan bakar bagi kemarahan yang siap meledak. Agus, yang berdiri di sisi kirinya, memegang lengannya dengan sikap santai, seolah yakin buruannya tak akan bisa lepas. Ia salah besar. Dalam sepersekian detik yang terasa begitu lambat, Sari menggeser tumpuan berat badannya. Ia mengangkat lutut kirinya tinggi-tinggi dengan gerakan eksplosif dan menghantamkannya tepat ke selangkangan Agus. Pukulan itu bukan serangan panik. Itu adalah serangan terukur, diarahkan ke titik paling lemah dengan segenap kekuatan yang bisa ia kerahkan. Hasilnya instan dan brutal. Agus melenguh dengan suara tertahan yang mengerikan. Matanya terbelalak kaget, wajahnya langsung memucat. Tubuhnya yang tambun terlipat menjadi dua, dan genggamannya di lengan Sari terlepas seketika. Ia ambruk ke aspal yang panas, kedua tangannya mencengkeram area vitalnya yang diserang rasa sakit tak tertahankan. Sari meliriknya sekilas, dingin, tanpa belas kasihan, tanpa penyesalan. Tangan kirinya kini bebas. Ia bergerak cepat, sedikit merunduk untuk mengambil kuda-kuda, bersiap memutar tubuh untuk melepaskan tangan kanannya. Tapi Dedi, yang melihat rekannya tumbang dalam sekejap, menjadi panik. Ia masih menggenggam pergelangan tangan Sari dengan erat, berusaha menariknya ke belakang untuk mengendalikannya kembali. Namun, keseimbangan kekuatan telah berubah. Dedi bukan lagi polisi arogan, ia kini hanyalah seorang pemuda gugup yang berhadapan dengan lawan yang tak pernah ia perhitungkan. Sari menahan diri. Ia tahu momennya belum sempurna. Tangannya masih terikat separuh, dan Baskoro masih berdiri di depannya.
Tapi matanya terus menyala, otaknya bekerja cepat memetakan langkah berikutnya. Satu lawan tumbang. Satu lagi panik. Ini bukan lagi pertarungan fisik semata, ini adalah pertarungan kehendak. Dan kehendak Sari hari itu hanya satu, ia tidak akan tunduk. Tidak pada kekerasan, tidak pada seragam, dan tidak pada sistem yang menganggapnya lemah hanya karena ia seorang perempuan. Dedi mungkin masih menggenggam satu tangannya, tetapi ia tidak lagi bisa menggenggam semangat perlawanan Sari. Sari tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Keraguan adalah jurang kematian dalam situasi seperti ini. Dengan tangan kanan yang masih digenggam Dedi, ia menggunakan bahu dan pinggulnya sebagai poros. Ia mendorong tubuhnya ke depan dengan kuat, menerjang sisa ruang yang memisahkannya dari Baskoro. Dalam satu gerakan yang mengalir dan bertenaga, ia mengangkat siku kirinya yang bebas dan menghantamkannya dengan keras dari bawah, tepat mengenai dagu Baskoro. Krak! Hantaman itu telak, penuh dengan akumulasi kemarahan yang telah lama ia pendam. Kepala Baskoro terangkat ke belakang dengan keras. Matanya membelalak kaget. Tubuh kekarnya yang selama ini menjadi sumber arogansinya terhuyung mundur beberapa langkah, kakinya limbung. Untuk pertama kalinya sejak awal kejadian, sang penguasa jalur kehilangan keseimbangan. Kewibawaannya yang palsu runtuh dalam satu sabetan siku dari perempuan yang beberapa menit lalu ia hina. Melihat pemimpinnya tumbang, Dedi yang panik secara refleks melepaskan genggamannya di tangan Sari. Kesempatan emas. Sari tak menyia-nyiakannya. Ia segera menarik tangannya, memutar tubuhnya, dan mengambil 2 langkah panjang menuju sisi bak truk. Di sana, tergantung sebuah helm pengaman berwarna kuning, helm baja yang biasa ia gunakan untuk melindungi kepalanya saat proses bongkar muat barang berat. Tanpa ragu, ia menyambarnya. Menggenggam pinggiran helm itu dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dalam hitungan detik, ia telah bertransformasi. Dari korban yang terpojok menjadi ancaman yang nyata. Ia bukan lagi hanya seorang perempuan yang melawan dengan tangan kosong, kini ia bersenjata. Dari belakang, Dedi yang tersadar dari keterkejutannya mencoba maju lagi, gerakannya ragu-ragu. Tapi ia terlambat. Sari berputar cepat, dan dalam satu ayunan kuat dan tegas, ia menghantamkan helm baja itu ke sisi kepala Dedi. Deng! Bunyi logam yang beradu dengan tulang tengkorak terdengar mengerikan. Kepala Dedi terpental ke samping. Matanya berputar, tubuhnya langsung limbung dan ambruk menabrak bodi mobil patroli sebelum meluncur lunglai ke aspal. Ia mengerang pelan, satu tangannya memegangi pelipisnya yang berdarah, tak mampu lagi berdiri. Tak ada peringatan, tak ada kompromi. Ini adalah pembalasan murni atas perlakuan yang mereka anggap wajar. Sari berdiri tegak di tengah jalan, helm masih di tangannya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan debu, tapi matanya menyala dengan bara api yang tak kunjung padam. Di sekelilingnya, 3 polisi yang tadi begitu pongah kini terkapar tak berdaya. Jalanan yang tadinya menjadi panggung kekuasaan mereka, kini telah berubah menjadi medan kekalahan yang memalukan. Sari tidak bersorak, tidak membusungkan dada. Ia hanya berdiri diam, memandangi ketiga pria itu. Dan dalam keheningannya, ia seolah berkata, inilah harga dari perlakuan kalian. Setelah napasnya mulai teratur, Sari menunduk, melangkah pelan mendekati tubuh Baskoro yang masih tergeletak pingsan di aspal. Darah di wajahnya sendiri belum berhenti mengalir, menetes perlahan, meninggalkan jejak merah di atas jalan yang panas. Jejak keberanian yang baru saja ia bayar dengan rasa sakit. Tanpa berkata-kata, ia merogoh saku celana seragam Baskoro dan menarik keluar sebuah ponsel dinas. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sisa adrenalin yang masih mengalir deras di pembuluh darahnya. Ia berdiri tegak,
membalikkan badan, dan mengarahkan kamera ponsel itu ke wajah-wajah para penindasnya yang kini tak berdaya. Dengan gerakan perlahan namun mantap, Sari mulai merekam. Ia memastikan wajahnya sendiri masuk ke dalam bingkai kamera terlebih dahulu. Wajah yang lebam, dengan sudut bibir yang sobek dan bercak darah yang mulai mengering. Tapi sorot matanya jernih dan tajam, tidak dipenuhi dendam, melainkan kesadaran penuh akan apa yang harus ia lakukan. Nama saya Sari, sopir truk lintas Andalas Logistik. Hari ini, di Jalan Lintas Timur, saya dihentikan oleh 3 oknum polisi ini. Suaranya terdengar pelan tapi tegas, setiap kata diucapkan dengan jelas seperti palu godam yang menghantam tembok keheningan. Mereka memalak saya 5 juta rupiah tanpa alasan yang sah. Ketika saya menolak dan mencoba merekam, ponsel saya dihancurkan. Saya dipukul, ditampar, dan diintimidasi. Tapi saya tidak diam. Ia tahu video ini bukan sekadar dokumentasi. Ini adalah bukti. Ini adalah senjatanya. Ia membalik kamera, menyorot wajah Baskoro yang terkapar tak sadarkan diri, lalu beralih ke Agus yang masih meringis kesakitan sambil memegangi selangkangannya, dan terakhir ke Dedi yang terduduk lemas di samping mobil patroli. Tidak ada editan, tidak ada sensor. Kamera itu menangkap realitas telanjang yang tak terbantahkan. Lihat wajah-wajah mereka. Ini wajah-wajah orang yang mengira perempuan bisa diinjak-injak. Yang merasa seragam memberi mereka kuasa untuk berbuat seenaknya. Tapi hari ini, di jalan ini, saya tidak tunduk, lanjutnya, suaranya bergetar menahan emosi. Tangannya bergerak tenang, memindahkan sorotan kamera dari satu wajah ke wajah lainnya. Bukan dengan rasa puas, tapi dengan keyakinan bahwa dunia harus tahu. Sari kemudian mengakhiri rekaman itu, menatap layar ponsel selama beberapa detik sebelum menyimpannya. Ia menyandarkan punggungnya yang pegal ke badan truk yang panas. Luka di pipinya masih berdenyut nyeri. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sebuah perasaan baru yang tumbuh, keyakinan. Keyakinan bahwa keberanian memang punya harga, tapi diam dan ditindas punya konsekuensi yang jauh lebih mahal. Hari itu, di tengah jalanan aspal yang sunyi, seorang perempuan telah berdiri. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua suara yang pernah dibungkam oleh seragam dan kekuasaan. Dan lewat kamera ponsel itu, kebenaran akhirnya memiliki saksi yang tidak bisa lagi dimusnahkan. Hanya butuh beberapa jam. Video berdurasi 3 menit yang direkam Sari dengan ponsel dinas milik Baskoro menyebar seperti api disiram bensin. Dimulai dari sebuah unggahan anonim di grup WhatsApp Solidaritas Sopir Lintas Sumatera, rekaman itu menjalar dengan kecepatan kilat ke berbagai platform media sosial. Twitter, Instagram, TikTok, hingga grup-grup Facebook lintas kota. Wajah Sari yang babak belur namun penuh perlawanan, kalimat-kalimat pengakuannya yang lugas, dan gambar para polisi yang terkapar tak berdaya. Semuanya terekam jelas, mentah, dan tak terbantahkan. Dunia maya gempar. Tagar Sari melawan dan polisi preman Sumatera langsung meroket menjadi trending topik nasional dalam waktu singkat. Ratusan ribu, lalu jutaan komentar membanjiri setiap unggahan yang membagikan video itu. Netizen dari berbagai kalangan, sopir, ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, bersatu padu membela Sari. Mereka tidak hanya memuji keberaniannya, tapi juga meluapkan kemarahan kolektif pada sistem yang seolah membiarkan aparat bertindak semena-mena. Ini baru Sri Kandi. Bukan soal perempuan atau laki-laki, ini soal siapa yang benar dan siapa yang menyalahgunakan wewenang, tulis seorang pengguna Twitter. Kejadian begini sudah jadi rahasia umum di lintas Sumatera. Bedanya, kali ini ada yang berani rekam dan melawan, timpal yang lain. Media-media online besar tak mau ketinggalan. Mereka segera menurunkan artikel dengan judul-judul mencolok,
sopir wanita hajar 3 polisi pemalak di Riau, kebenaran tak lagi takut pada seragam, kisah heroik Sari, viral. Video perlawanan sopir truk bongkar praktik pungli di jalur lintas timur. Di berbagai forum diskusi, komunitas sopir truk, aktivis perempuan, hingga kalangan akademisi, nama Sari disebut dengan penuh hormat. Ia mendadak menjadi simbol perlawanan. Bukan karena ia menang secara fisik, tapi karena ia memilih untuk tidak diam ketika mayoritas orang akan memilih jalan aman. Beberapa akun selebgram dan influencer besar mengunggah ulang videonya dengan tambahan narasi yang membakar semangat. Jangan pernah diam jika harga dirimu diinjak oleh hukum yang seharusnya melindungimu. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat mulai angkat bicara, menyatakan dukungan penuh dan menuntut institusi kepolisian untuk bertanggung jawab secara transparan. Sari, yang beberapa jam lalu hanyalah seorang sopir truk biasa, kini menjadi pusat perhatian nasional. Namun, di balik semua sanjungan itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar viral. Kepercayaan publik pada institusi penegak hukum kembali dipertaruhkan secara terbuka. Video itu bukan hanya membongkar kekerasan terhadap satu perempuan, tapi juga menelanjangi sistem yang diam-diam mungkin telah lama melindungi perilaku biadab oknum berseragam. Sari tidak pernah berniat menjadi pahlawan. Ia hanya ingin mempertahankan kehormatannya. Tapi keberaniannya telah memantik api yang jauh lebih besar. Dari layar-layar kecil di genggaman jutaan orang, keadilan mulai berbicara dengan suara yang lantang dan tak bisa lagi diabaikan. Kepulan asap di markas Polres setempat terasa lebih pekat dari biasanya. Kepanikan mulai merayap di tubuh institusi yang selama ini merasa paling berkuasa. Setelah video Sari meledak dan menjadi konsumsi publik nasional, para petinggi bergerak cepat. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menggelar konferensi pers darurat. Puluhan wartawan dikumpulkan, puluhan kamera diarahkan, dan mikrofon dinyalakan. Di hadapan publik, sang Kapolres berdiri tegap di belakang podium, wajahnya dipoles setenang mungkin, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia membaca sebuah pernyataan resmi yang sudah disiapkan, nadanya terdengar tergesa-gesa. Ia menyebut kejadian itu adalah buah dari kesalahpahaman di lapangan. Mereka mengklaim Sari melawan petugas saat pemeriksaan rutin. Mereka menuduhnya menyembunyikan barang ilegal di dalam truknya. Mereka berusaha mati-matian membalikkan fakta, melukis Sari sebagai provokator dan ketiga anggotanya sebagai korban. Namun, narasi mereka terlambat. Publik sudah terlanjur melihat kenyataan versi mentahnya. Video berdurasi 3 menit itu telah menghantam telak setiap kalimat dalam pernyataan resmi, membuatnya terdengar seperti sebuah dagelan yang menyedihkan. Netizen dengan cepat membandingkan isi konferensi pers dengan potongan video yang viral. Hasilnya sangat jelas, versi institusi penuh celah, penuh alasan yang dibuat-buat, dan jauh dari logika. Bukannya menenangkan situasi, pernyataan Kapolres justru memicu gelombang kemarahan yang jauh lebih besar. Warganet tak lagi diam. Tagar "Kami Percaya Sari" langsung menggantikan tagar sebelumnya, menjadi trending nomor 1. Mereka menulis ulang fakta dengan satu kalimat sederhana namun menghujam, "Kami lebih percaya pada luka di wajah Sari daripada pidato yang dilindungi podium." Media-media besar pun tak tinggal diam. Beberapa di antaranya langsung menurunkan tim investigasi, mewawancarai sopir-sopir lain yang biasa melintasi jalur itu. Dan kebenaran pun terkuak. Bukan sekali 2 kali razia liar terjadi di sana. Bukan hanya Sari yang pernah dipalak. Bedanya, hanya Sari yang pertama kali berani melawan dan mendokumentasikannya. Nama Baskoro, yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan sopir, kini menjadi simbol nasional arogansi aparat. Sementara itu, institusi terus mencoba meredam tekanan. Mereka membentuk tim khusus propam yang katanya akan menyelidiki secara internal. Tapi rakyat sudah hafal pola ini.
Mereka paham kapan hukum sedang benar-benar bekerja, dan kapan hukum sedang sibuk menyelamatkan mukanya sendiri. Di balik pagar-pagar kantor polisi, di ruang-ruang rapat yang tegang, satu kenyataan tak bisa lagi dibantah. Topeng kewibawaan mereka telah robek. Bukan oleh senjata, bukan oleh demonstrasi besar, tapi oleh seorang perempuan yang berdiri sendirian, berdarah-darah, dan berani menatap balik mereka yang selama ini terbiasa membuat orang lain menunduk. Polres setempat mungkin masih mencoba menutupi borok dengan kata-kata indah, tapi publik sudah terlanjur melihat lukanya. Dan luka yang dilihat bersama tak bisa dihapus dengan narasi resmi, ia hanya bisa ditebus dengan keadilan. Pasca ledakan viral yang mengguncang jagat maya dan memaksa institusi hukum bereaksi, sorotan publik kini tertuju penuh pada sosok Sari. Undangan datang bertubi-tubi. Mulai dari stasiun televisi nasional, media cetak ternama, hingga kanal-kanal YouTube dengan jutaan pelanggan. Semua ingin menghadirkan suara perempuan yang telah membalikkan peta kekuasaan di jalanan. Dan akhirnya, Sari muncul. Bukan di konferensi pers yang riuh, tapi di sebuah acara bincang-bincang malam yang dikenal memiliki rating tertinggi di negeri ini. Ia datang bukan dengan gaun mewah atau riasan tebal. Ia hadir dengan kesederhanaannya yang otentik. Mengenakan kemeja flanel sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan, hanya menyisakan bekas luka lebam di pipi yang mulai memudar. Tapi dari sorot matanya yang tenang dan dalam, publik tahu, ini bukan tamu biasa. Ini adalah perempuan yang telah mengukir sejarah kecilnya sendiri. Dalam wawancara itu, sang pembawa acara mencoba menggali sisi pribadinya, mendorong Sari untuk bercerita tentang penderitaan dan ketakutannya. Tapi Sari tetap tenang. Kata-katanya tidak meledak-ledak, tidak menggurui. Namun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan yang pelan tapi mengoyak nurani. Saya cuma mau sopir-sopir, terutama sopir perempuan di negeri ini, tidak lagi diperlakukan seperti sapi perah. Kami bekerja keras di jalan, bukan untuk diperas, ucapnya. Singkat, namun menohok. Seluruh penonton di studio terdiam. Mereka sadar, perempuan ini tidak sedang mencari panggung. Ia sedang menyuarakan luka kolektif yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di warung kopi sepanjang jalur Pantura dan lintas Sumatera. Banyak tawaran datang setelah itu. Tawaran menjadi bintang iklan produk minuman energi, kontrak eksklusif dengan stasiun TV, bahkan undangan untuk menjadi ikon kampanye anti kekerasan. Tapi semuanya ia tolak dengan halus. Saya bukan pahlawan, Bang. Saya hanya tidak tahan lagi untuk diam, jawabnya kepada seorang produser. Ia tahu batasnya. Ia adalah sopir truk, bukan selebriti. Perjuangannya ada di jalanan, bukan di layar kaca. Ia adalah luka yang nyata, dan luka tidak seharusnya dikomodifikasi. Tapi publik berkata lain. Di media sosial, ia mulai dijuluki dengan satu nama yang terus menggema dan menempel pada dirinya, Sri Kandil Lintas Sumatera. Bukan karena ia mencari gelar, tapi karena publik menemukan cerminan keberanian yang selama ini mereka rindukan dalam dirinya. Dan seperti itulah, seorang sopir truk perempuan berusia 25 tahun, yang sebelumnya hanya dikenal oleh daftar muatan dan petugas timbangan, kini berdiri sebagai sebuah simbol. Simbol bahwa kebenaran, jika diperjuangkan dengan sepenuh hati, bisa mengguncang institusi yang paling kokoh sekalipun. Rania tak pernah meminta panggung, tapi keberaniannya telah membangun panggungnya sendiri. Panggung yang terbuat dari aspal panas, dari darah, dari luka, dan dari suara yang tidak pernah goyah meski tubuhnya jatuh berkali-kali. Di negeri yang kerap menundukkan kepala pada seragam, Sari berdiri tegak. Dan dalam dia,